Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walili dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Kesehatan Lingkungan Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul tentang kerentanan ketersediaan air bersih di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Sulawesi Selatan, Indonesia. Adapun pendahuluan dari jurnal tersebut yaitu sekitar 7% area daratan muka bumi ini terdiri atas pulau-pulau kecil, dan jumlah tersebut Indonesia berkontribusi besar terhadap jumlah pulau-pulau kecil di dunia, tidak kurang dari 17.000 pulau-pulau kecil menurut Tahir 2010. Sekitar 60% dari populasi dunia berdiam di kawasan tersebut, 60 km dari pantai, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 75% pada tahun 2025. Dari 23 megapolitan di dunia, 16 diantaranya terletak di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Termaksud Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah kurang dari 17.000 pulau. Metode yang dilakukan dalam penelitian yaitu penelitian ini bersifat observasional dengan rancangan penilaian risiko kesehatan lingkungan. Model pengukurannya adalah bagian dari model yang diteliti di mana pada pendekatan SEM terdiri atas sebuah variabel laten atau kontrol dan beberapa variabel manifest atau indikator yang menjelaskan variabel lain tersebut. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu yang pertama, kontrol risiko sumber air. Hasil kontrol risiko sumber air pada gambar di samping. Kontrol risiko sumber air terdiri atas 6 indikator, yaitu penggunaan air bersih dari sumber air tidak terlindungi atau SA1. Yang kedua yaitu air minum dari sumber tidak terlindungi atau SA2. Yang ketiga, kelangkaan atau akses yang sulit terhadap air bersih. Yang keempat, kelangkaan atau akses yang sulit terhadap air minum. Yang kelima, kualitas fisik air bersih tidak memenuhi syarat. Dan yang keenam yaitu jarak sumber air bersih dengan sumber pencemar kurang atau sama dengan 10 meter. Adapun hasil penelitian yang kedua yaitu model pengukuran risiko sumber air. Hubungan positif pada keseluruhan variabel manifest menunjukkan hubungan searah dengan konstruk. Artinya, semakin tinggi presentasi atau cakupan penggunaan air bersih dan air minum dari sumber tidak terlindungi pada suatu pulau akan semakin tinggi. Presentasi atau cakupan kualitas fisik air bersih tidak memenuhi syarat pada suatu pulau akan semakin besar pula risiko yang dapat muncul pada pulau-pulau kecil dan semakin tinggi presentasi atau cakupan. Dan hasil yang ketiga yaitu nilai loading faktor indikator terhadap konstruk risiko sumber air. Besar pula risiko yang dapat muncul pada pulau-pulau kecil. Demikian pula seterusnya, semakin tinggi presentasi atau cakupan kelangkaan atau akses yang sulit, jarak sumber air bersih dengan sumber pencemar kurang atau sama dengan 10 meter pada suatu pulau akan semakin besar pula risiko yang dapat muncul pada pulau-pulau kecil. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama, penyakit berbasis lingkungan adalah penyakit yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat yang berakar atau berhubungan erat dengan kependudukan dan kondisi lingkungan di mana masyarakat tersebut tinggal beraktivitas dalam jangka waktu tertentu menurut Ahmadi 2011. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi risiko kesehatan lingkungan pada jenis pulau yang sama disebabkan oleh variabilitas ekologikal sistem menurut Ruslan 2008. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pulau-pulau kecil sangat rentan terhadap risiko kesehatan lingkungan secara nasional. Sanitasi dasar atau bahaya yang muncul dari permasalahan lingkungan dan faktor-faktor risiko kebersihan serta perilaku yang tidak higien atau berisiko menyumbang 19% kematian di dunia akibat penyakit infeksi. Untuk Indonesia sendiri, masalah kesehatan lingkungan dalam hal ini adalah sarana sanitasi pulau-pulau kecil masih sangat memprihatinkan. Belum optimalnya sanitasi di Indonesia ini ditandai dengan masih tingginya angka kejadian penyakit infeksi
dan penyakit menular di masyarakat menurut BADU 2012. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu diperoleh hasil penelitian adalah semakin tinggi presentasi atau cakupan kualitas fisik air bersih tidak memenuhi syarat pada suatu pulau akan semakin besar pula risiko yang dapat muncul pada pulau-pulau kecil, dan semakin tinggi presentasi atau cakupan jarak sumber air bersih dengan sumber pencemar kurang atau sama dengan 10 meter pada suatu pulau akan semakin besar pula risiko yang dapat muncul pada pulau-pulau kecil tersebut. Demikian hasil jurnal yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.